bakal terjadi pada anak. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Seorang penari jadilan alami pelecehan oleh salah satu penonton. Seorang pria di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diduga melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak kandungnya yang masih berusia 12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Farawalida. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Saya di sini ingin membawakan materi dengan judul Pelecehan Tidak Pandang Bulu. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena banyak orang yang masih berpikir bahwa pelecehan hanya terjadi atau dialami oleh kelompok tertentu saja. Padahal tidak seperti itu. Pelecehan dapat terjadi oleh siapapun, perempuan maupun laki-laki, orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak, pelajar, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang memiliki kedudukan tinggi sekalipun. Tidak ada seorang pun yang luput dari korban pelecehan. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab dan juga melawan dan menciptakan lingkungan yang aman serta menghormati hak setiap manusia. Masuk ke dalam topik, apakah itu pelecehan? Pelecehan adalah segala bentuk tindakan maupun perilaku yang tidak diinginkan oleh seseorang dan dapat menyebabkan rasa malu, takut, terhina, tidak nyaman, bahkan trauma. Pelecehan tidak semuanya tentang sentuhan fisik. Pelecehan terbagi macam-macam yang banyak kita dijumpai pada kehidupan sekarang. Yang pertama, pelecehan verbal, yaitu berupa perkataan ataupun ucapan yang merendahkan seseorang dengan contoh mengomentari bentuk tubuh seseorang, mengeluarkan candaan yang mengandung unsur sensual, memanggil seseorang dengan kata-kata yang tidak pantas, menggoda berlebihan sehingga membuat orang lain merasa tidak nyaman. Yang kedua yaitu pelecehan nonverbal, seperti memberikan tatapan menggoda, menunjukkan gerakan tubuh yang mengandung unsur pelecehan, mengirimkan gambar atau pesan yang tidak pantas melalui sosial media. Yang ketiga yaitu pelecehan fisik, yaitu menyentuh bagian sensitif seseorang tanpa izin, seperti memegang, merangkul, ataupun melakukan kontak fisik yang membuat korban merasa tidak aman. Apapun bentuknya, pelecehan adalah tindakan yang tidak salah dan tidak boleh dibenarkan, dan tidak boleh juga dianggap sebagai candaan semata. Pelecehan terjadi di mana saja, teman-teman. Banyak orang berpikir bahwa pelecehan hanya terjadi di tempat yang sepi. Namun kenyataannya pelecehan terjadi di mana saja. Di sekolah, di kampus, tempat kerja, di kendaraan umum, bahkan di lingkungan tempat tinggal. Atau seperti di masa sekarang, pelecehan juga dapat terjadi di sosial media. Saat ini kemajuan teknologi memang memudahkan komunikasi. Namun di sisi lain, media sosial juga sering digunakan untuk melakukan pelecehan seperti mengirim pesan tak senonoh, menyebarkan foto tanpa izin, memberikan komentar yang menghina ataupun melecehkan, melakukan perundungan yang menyerang harga diri seseorang, atau bahkan mengubah foto seseorang menjadi bentuk yang tidak sesuai. Dampak pelecehan, teman-teman, sebagian orang mungkin itu hanya berkata, itu cuma bercanda, itu cuma candaan, atau jangan terlalu dibawa perasaan. Namun bagi korban itu adalah sebuah bentuk trauma. Pelecehan dapat meninggalkan luka yang sangat dalam. Korban bisa mengalami rasa takut yang berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri, sulit berinteraksi dengan orang lain, merasa malu dan tertekan, mengalami trauma psikologis, bahkan kehilangan semangat untuk belajar dan menjalani kehidupannya. Luka akibat pelecehan itu sendiri tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi dampaknya bisa dirasakan oleh korban dalam waktu yang sangat lama.
Karena itulah kita tidak boleh menyepelekan masalah ini. Pelecehan tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki pedoman hidup yaitu Pancasila. Pelecehan jelas bertentangan dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila, terutama pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Tidak boleh ada tindakan yang merendahkan, menyakiti, dan juga melecehkan orang lain. Selain itu, pelecehan bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan, rasa aman, dan juga perlakuan yang adil. Tidak ada diskriminasi, tidak ada kekerasan, dan tidak boleh ada pelecehan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Pelecehan, seperti yang saya bilang, pelecehan tidak memandang jenis kelamin. Banyak anggapan bahwa korban pelecehan adalah perempuan. Padahal kenyataannya tidak. Laki-laki juga dapat menjadi korban. Anak-anak juga dapat menjadi korban. Bahkan orang yang terlihat kuat dan percaya diri pun bisa mengalami pelecehan. Karena itu, kita tidak boleh menghakimi korban. Jangan pernah berkata, mungkin hanya cara perpakaiannya, mungkin karena perilakunya, atau mungkin dia yang memulai. Tidak ada alasan untuk membenarkan pelecehan. Kesalahan sepenuhnya berada pada pelaku, bukan korban. Sebagai masyarakat yang beradab, kita harus mendukung korban, bukan menyalahkan korban. Apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mencegah pelecehan. Yang pertama adalah menghargai batasan orang lain. Tidak semua candaan dapat diterima orang. Belajarlah menghormati perasaan dan juga kenyamanan orang lain. Yang kedua, menjaga ucapan dan juga perilaku. Gunakan kata-kata yang sopan dan tidak merendahkan kepada siapapun. Yang ketiga, berani mengatakan tidak terhadap pelecehan. Jika kalian melihat seseorang yang mungkin menjadi korban pelecehan, jangan diam, berikan bantuan dan juga dukungan. Yang keempat, jangan pernah menyalahkan korban. Beri mereka rasa aman, dengarkan mereka, bantu mereka mendapatkan pertolongan. Yang kelima, laporkan masalah pelecehan terhadap pihak yang berwenang. Di zaman sekarang sudah banyak kontak person atau juga sosial media dari kontak person dan juga sosial media dari pemerintah yang menaungi hal tersebut. Jadi mungkin itu bisa dibantu oleh kalian yang mungkin di sekitarnya ada yang mengalami hal tersebut. Teman-teman, saya ingin mengajak seluruh generasi muda Indonesia untuk menjadi generasi yang berani berkata tidak pada pelecehan, berani berkata tidak pada pelecehan, berani menghormati sesama, berani menjaga martabat manusia, berani membela mereka yang menjadi korban. Karena Indonesia yang maju bukan dilihat dari perkembangan dan teknologi pembangunan saja, tapi juga dari masyarakatnya memiliki rasa hormat, empati, dan juga rasa kemanusiaan. Mari kita jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan juga bertindak. Mulailah dari hal-hal kecil, menghargai teman, menjaga ucapan, tidak merendahkan orang lain, dan juga menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang.